Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Safitri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membacakan, mengartikan, dan menjelaskan hadis mengenai siwak. Untuk memenuhi tugas di mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Zulheldi. Pertama, saya akan membacakan hadis mengenai siwak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa 'alal mu'minina wa fi hadithi Juhairin ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi. Baik, yang tadi saya telah membacakan hadis mengenai siwak. Sekarang saya akan menerjemahkan kata per katanya. Hadis yang disampaikan Abi Hurairah oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, tentang atau dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, jikalau, la tidak, bahwasanya, asyuqqo memberatkan, ala atas, al-mu'minin orang-orang berilmu atau orang-orang beriman, orang-orang mukmin, wa dan fi dalam hadis Juhairin yang berasal dari Zuhair, ala atas umatku, la amartuhum sungguh aku akan memerintahkan, bisiwaki dengan siwak ataupun dengan bergosok gigi, inda ketika, kulli setiap sholah akan melaksanakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi. Setelah saya membacakan hadis dan juga menerjemahkan perkatanya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hadis ini. Jadi, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersiwak. Dalam hadis ini, sangatlah dianjurkan atau disunnahkan. Jadi, hadis ini menyebutkan kata Nabi, seandainya orang-orang beriman atau umatku tidak keberatan, maka maksudnya akan mengalami kesusahan, kesulitan, maka akan sulit ia untuk melakukannya. Saya pasti akan perintahkan kepadanya untuk bersiwak, untuk menggosok gigi ketika setiap kali ia akan melaksanakan sholat. Maksudnya adalah, tentu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah memperhatikan kemaslahatan umatnya, di mana Nabi mempertimbangkan bahwa jika dia menyuruh, dia memerintahkan, maka akan menjadi suatu kewajiban.
Andaikan diwajibkan tentang bersiwak itu, maka umat muslim ini ataupun kaum muslimin ini, umatku ini akan kesulitan nantinya. Seperti sekarang saja, kan tidak setiap saat tidak memungkinkan untuk menggosok gigi. Misalnya, ketika ingin berwudu, tapi sedang tidak berada di rumah, maka biasanya kita tidak membawa alat-alat untuk menggosok gigi. Jadi, Nabi sangatlah memperhatikan kaumnya sebelum dia menetapkan sesuatu kewajiban, sebelum ia menetapkan suatu hukum yang harus dilaksanakan oleh kaumnya. Jadi jelaslah bahwasanya ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidaklah memberatkan dan tidak menyakitkan, bahkan senantiasa memperhatikan kemaslahatan kita atau kemungkinan kita akan melaksanakan suatu pekerjaan. Jika tidak suka-sukanya saja dalam menetapkan aturan diperhatikan sedemikian rupa. Misalnya dosen, ia akan memerhatikan bagaimana keadaan atau kemungkinan peserta didiknya melakukan suatu perintah yang tidak akan menimbulkan kerugian. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan juga bahwa bersiwak adalah suatu hal yang penting. Hanya karena faktor menyulitkan saja, maka Nabi Muhammad SAW kemudian tidak diturunkan tekanannya dari wajib, maka turun menjadi sunnah. Ini menunjukkan bahwa bersiwak atau menggosok gigi itu adalah penting, perlu dilakukan. Jangan sampai kaum muslim tidak menggosok gigi atau tidak membersihkan giginya. Sebagaimana ajakan Rasulullah untuk melakukan siwak setiap kali masuk waktu sholat, yaitu 5 kali sehari. Jadi, Rasul menyampaikan ajaran ini, menyampaikan isyarat dengan jelas bahwasanya seorang muslim itu harus bersih. Di antaranya, kebersihan yang paling pokok adalah kebersihan giginya. Jadi, orang muslim itu haruslah bersih. Bersih mulutnya, bersih giginya, dan bersih hati dan juga dirinya. Jadi Rasul menginginkan kita untuk bergosok gigi setiap akan masuk waktu sholat. Tentu kegiatan ini adalah kegiatan yang banyak manfaatnya. Betapa hebatnya seseorang yang bisa membersihkan mulutnya dengan baik. Efek-efek kesehatannya adalah maka dia kelak tidak akan mudah terserang penyakit. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan terbagi menjadi 2. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menceritakan tentang materi pendidikan, yaitu tentang pendidikan akhlak. Tepatnya adalah akhlak terhadap diri sendiri, yaitu tentang bagaimana seseorang menjaga kebersihan atau kesehatan giginya. Jadi, dalam agama Islam itu, seseorang diajarkan untuk berbuat baik kepada dirinya, untuk menjaga dirinya. Salah satu di antaranya adalah menjaga dirinya dari segi kebersihan. Khususnya di sini adalah kebersihan gigi. Karena gigi yang bersih akan mendatangkan kesehatan.
Kalaulah atau jika giginya tidak bersih, maka akan berakibat buruk pada kesehatan di bagian tubuh lainnya. Seperti dengan tidak menggosok gigi, maka selera makan mungkin akan menurun, yang mengakibatkan stamina tubuh juga pasti akan menurun. Kemudian kemampuan belajar juga tidak meningkat. Kemudian tidur juga terganggu dan lain-lain. Agar hal-hal tadi tidak terjadi, maka di dalam hadis ini sudah dijelaskan, sudah ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang tersebut menjaga kesehatan giginya dengan rajin. Di sini disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menggosok gigi itu dilakukan setiap kali akan melaksanakan sholat, yaitu 5 kali dalam sehari. Yang kedua, kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah bahwasannya hadis ini berisi tentang prinsip mendidik atau prinsip pendidikan, di mana prinsip pendidikan ataupun pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan keadaan, dengan kondisi, dengan kemampuan pendidikan atau dengan kemampuan peserta didik. Sehingga kemungkinan pendidikan itu akan membawa kepada kebaikan, kemaslahatan, dan akan lebih mudah sampai di situ atau mencapai hal yang seharusnya akan dicapai. Bisa saja suatu proses pendidikan itu baik, hebat, tapi tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan alat. Maka kemampuan awal peserta didik belum mencapai pendidikan, maka akhirnya pendidikan yang sudah diberikan itu tidaklah ada gunanya atau tidak berguna atau menjadi perbuatan yang bisa dibilang adalah sia-sia. Jadi, salah satu unsur penting mendidik adalah dengan memperhatikan, dengan melihat bagaimana pendidikan itu dilakukan semestinya kepada orang-orang. Bagaimana semestinya pendidik melakukan pendidikan yang tepat kepada peserta didiknya. Maka itu harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tindakan atau perlakuan untuk mendidik. Maka terlebih dahulu harus diperlihatkan, harus dilihat kondisi atau kemampuan peserta didik agar kegiatan pendidikan tidaklah menjadi kegiatan yang sia-sia ataupun hanya membuang-buang waktu saja ataupun hanya sebagai formalitas pendidikan saja, tanpa peserta didik bisa membawa manfaat dari hal yang sudah diajarkan oleh pendidik. Jadi, prinsip pendidikan adalah dilakukan dengan tahapan yang jelas, dengan langkah-langkah yang tepat, dan memperlihatkan kondisi, keadaan, atau situasi yang ada di sekitar pendidikan itu sendiri. Tidaklah boleh seorang pendidik itu menyamaratakan pendidikan kepada peserta didik, padahal daerah, keadaan, situasi, kondisi sangatlah berbeda. Inilah pentingnya tadi bahwa
pendidikan ini harus memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana kondisi, bagaimana keadaan, bagaimana kemampuan, bagaimana kebutuhan dari daerah masing-masing ataupun dari peserta didiknya masing-masing. Sehingga pendidik atau pendidikan memiliki prinsip pendidikan yang berbeda di setiap daerah, yang tentunya tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan kepada orang-orang yang diajarkan pendidikan tersebut. Sehingga apa yang terjadi jika pendidikan ini sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing, maka akan mengakibatkan mudahnya seseorang, mudahnya peserta didik, mudahnya orang yang kita beri pendidikan itu untuk berubah ke hal-hal yang lebih baik, ke hal-hal yang lebih positif tentunya. Jadi sekianlah penjelasan saya mengenai hadis kelima tentang siwak untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Pak Zulheldi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video saya ini sampai akhir. Dan saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.